Ya pemirsa, belakangan ini Partai Golkar tampaknya semakin intensif ya bertemu dengan partai politik lintas koalisi. Ada yang menyebut pertemuan parpol ini menggambarkan dinamisnya koalisi. Tapi ada juga yang menyebut koalisi partai pendukung pemerintahan ini tampak goyah atau mungkin bingung ya karena kebanyakan pilihan dalam menentukan bakal capres-cawapres. Nah pertanyaannya, apakah pertemuan Golkar dengan 3 parpol non-koalisi lain ini adalah manuver kepanjangan tangan dari istana untuk menegosiasikan ulang kepentingan dalam Pilpres 2024 khususnya? Kita langsung saja berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita. Via sambungan Zoom ada Ketua DPP Partai Golkar Putri Aneta Komarudin dan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Baidowi, serta di studio sudah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Putri, Kang Awi, Kang Ujang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore senior semua, Mbak Fani. Baik, saya ke Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri, kan ketika kita melihat konferensi pers atau pernyataan resmi dari Pak Airlangga dan juga Caimin, tapi katanya pertemuan tertutup. Kita nggak tahu nih yang dibahas di pertemuan tertutup apa saja. Mungkin bisa ada bocorannya gitu? Ya, pertama-tama kan memang silaturahmi tadi seperti yang tadi dikatakan adalah wujud dari hubungan baik antara kedua partai gitu. Dan memang hal-hal yang dibahas adalah hal-hal yang strategis sifatnya untuk Indonesia juga gitu. Yang pertama tentunya kedua ketua umum juga membahas terkait dengan bagaimana komitmen kita untuk terus mendukung pemerintah dan juga mengkonsolidasikan semua program-program pembangunan sampai dengan di akhir tahun 2024 nanti. Dan yang kedua tentunya Caimin dan juga Pak Airlangga juga membahas terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang tentunya membutuhkan dorongan dari kedua partai, khususnya karena Caimin juga adalah pimpinan dari DPR supaya bisa diselesaikan proses politiknya dalam segi legislatif sehingga bisa memastikan bahwa Indonesia siap untuk menghadapi ketidakpastian global di tahun 2023 ini. Dan berikutnya kita juga berkomitmen untuk membangun suasana politik yang adem seperti yang tadi Pak Airlangga sudah bilang, terbuka tempatnya, terbuka restorannya, tidak ada sekat sama sekali. Jadi kita berkomitmen untuk saling mendukung sistem perpolitikan di tanah air ini dan juga mengedepankan kepentingan negara tentunya. Termasuk dan terbuka untuk koalisi juga Mbak Putri? Kenapa Mbak Fani? Termasuk terbuka untuk koalisi juga, restorannya terbuka untuk koalisi juga? Iya, dan tadi juga di potongan videonya juga Pak Airlangga sudah menyampaikan bahwa karena memang kita sama-sama ingin membangun Indonesia, tentu terkait dengan koalisi ini Partai Golkar selalu terbuka untuk partai-partai yang ingin bergabung dengan KIB. Dan saya yakin juga Mas Awi di sini bisa setuju dengan kita gitu, karena memang KIB ini sangat terbuka untuk parpol-parpol lain. Makanya kita juga menekankan kebersamaan antara Partai Golkar dengan PKB juga, sehingga kita bisa sama-sama menjaga supaya demokrasi kita ini tidak diubek-ubek di tengah jalan di saat prosesnya tengah berjalan. Makanya tentu tadi bisa menjadi awal yang baik sebenarnya untuk hubungan antara Partai Golkar dan juga PKB. Biar makin solid seperti itu ya. Tapi Bang Awi, untuk pertemuan hari ini antara Golkar dengan PKB ini sudah diketahui semuanya ya oleh anggota Koalisi Indonesia Bersatu, P3 khususnya. Ya, pada prinsipnya ada kesepakatan tidak tertulis ya di antara KIB ini yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 untuk menjajaki komunikasi dengan partai manapun untuk membuka ruang seluas-luasnya, karena sebagaimana kesepakatan awal KIB bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini diharapkan tidak hanya berhenti di 3 partai. Kalau ada partai lain yang mau bergabung, tentu kita sangat terbuka. Dalam konteks itu kita memahami apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain termasuk juga PAN dan P3 melakukan komunikasi politik dengan partai yang lain juga meskipun tidak diekspos secara terbuka. Tentu nanti pada pertemuan berikutnya yang dalam waktu dekat lagi akan diupdate hasil dari komunikasi dari masing-masing anggota KIB kepada partai-partai yang selama ini dijajaki komunikasinya. Kan semua peluang masih sangat terbuka dan sekali lagi KIB sangat terbuka. Berarti hasil pertemuan hari ini juga sudah diketahui ya oleh P3? Ya setidaknya secara sepintas sudah diketahui ya, kita tahu, tetapi kan nanti formalnya tentu ketika ada pertemuan masing-masing ketua umum partai akan menyampaikan.
Oke, tapi berarti dari P3 sendiri tidak menutup kemungkinan kalau ada partai lain yang pengen bergabung, begitu mau bikin KIB jadi semakin jumbo begitu? Wah, sama sekali tidak masalah. Memang dari awal kita berharap seperti itu. Seperti kami sampaikan, persoalan di Indonesia ini sangat besar. Tidak cukup hanya diselesaikan oleh seorang, 3 orang. Kalau perlu, kita perlu melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia. Nah, KIB membuka ruang itu, para tokoh-tokoh bangsa, partai-partai politik yang memiliki visi yang sama, ayo kita bergabung bersama-sama. Oke, baik-baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau misalnya kita melihat pergerakan dari parpol-parpol selama ini, dari KIB sendiri lebih tepatnya ya, untuk Golkar lebih banyak yang didatangi, disambangi seperti itu. P3 dan juga PAN tampaknya memang lebih nyaman untuk tinggal dalam KIB, alih-alih partai-partai lain yang lebih dinamis begitu, berjalan kemana-mana gitu. Terutama ketika kita melihat yang datang ke Golkar, beberapa sudah, 3 partai sudah datang ke Golkar di awal tahun 2023 ini. Apa yang bisa Anda lihat dari tadi dinamika pergerakan parpol-parpol yang ada ini, terutama di sekitar Golkar? Ini menarik ya Mbak Fani. Kenapa? Pertama, belum ada kejelasan peta koalisi. Semuanya masih bisa berubah. Seperti misalkan Gerindra dengan PKB masih bisa berubah. Lalu kita juga tahu bahwa koalisi perubahan tidak kunjung hadir, tidak kunjung terbentuk. Di saat yang sama, misalkan KIB tadi agak begitu solid ya, didatangi oleh banyak partai politik. Sebenarnya dalam konteks ini saya melihat ini menjaga segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Karena selama capres dan cawapres itu belum didaftarkan di KPU di September 2023 nanti, maka koalisi masih bisa berubah. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu ya dinamikanya akan terus berjalan. Jadi misalkan PKB ketemu Golkar, sebelumnya juga kan PKS ketemu Golkar, bahkan Nasdem juga ketemu Golkar. Nah yang menarik posisi Golkarnya saya bilang. Kenapa? Jadi seksi ditemui oleh banyak partai itu kan, jadi dibutuhkan oleh partai-partai yang lain. Jadi kesannya Golkar lah yang dibutuhkan oleh partai-partai ini untuk membentuk sebuah koalisi, begitu ya Kang? Saya rasa semuanya dibutuhkan, P3 juga dibutuhkan, lalu juga PAN juga dibutuhkan. Karena tanpa gitu ya, misalkan KIB tanpa PAN dan P3 juga tidak bisa punya hak sendiri untuk bisa mencapreskan. Jadi KIB-nya? Ya, jadi KIB saya melihat ya, awal ya, ini koalisi jagoan ya. Di awal sudah bikin koalisi, tapi memang tadi kekurangannya belum ada capres dan cawapresnya. Membuka, nah disitulah sebenarnya ada ruang dialog, ada ruang komunikasi ya, ada ruang lobby-lobby, ada ruang pendekatan dengan partai-partai yang lain. Sehingga ya untuk mencari misalkan desain koalisi dengan partai lain seperti apa, lalu juga bagaimana format capres cawapresnya seperti apa. Ya ini yang kelihatannya dilakukan oleh KIB dan partai koalisi yang lain. Baik, begitu ya Mbak Putri ya, ketika kita melihat Golkar ini dianggap, ya KIB secara keseluruhan dianggap seksi begitu untuk mengundang koalisi atau mengundang partai-partai lain untuk ya katakanlah menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu seperti itu. Dari Golkar sendiri apakah juga menentukan nilai tawar atau tergoda gitu untuk meningkatkan nilai tawar? Ya, memang terima kasih ya sebenarnya untuk Kang Ujang gitu. Dan itu memang bisa dilihat bahwa KIB ini benar-benar menawarkan sesuatu yang berbeda. Karena kan dari awal kita sudah bilang kita tidak mau ada politik perpecahan lagi, tidak mau mengulang apa yang terjadi di tahun 2019. Kita mengutamakan substansi, makanya kita mengusung slogan paten tersebut untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga seluruh proyek strategis nasional ini bisa berjalan dan Indonesia bisa benar-benar mencapai potensinya gitu. Kita tidak lagi terjebak di middle income trap. Jadi sebagai koalisi pertama yang benar-benar mengukuhkan kerjasamanya di antara ketiga partai ini, dan kita kan tahu partai Golkar, PAN dan juga P3 ini selalu membuka diri gitu. Tiga-tiganya adalah partai terbuka, tidak ada yang dibilang pemegang saham pengendali seperti banyak partai lain di Indonesia. Jadi kalau misalnya akhirnya banyak yang ingin berkomunikasi dengan kita, tentu ini akhirnya membuktikan bahwa ternyata gaya politik yang dibutuhkan di Indonesia pada saat ini adalah gaya politik terbuka seperti ini gitu. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang lampau di tahun 2019 dan harus bergeser jauh mundur dari hal-hal yang sudah terjadi pada saat 2019 gitu Mbak Fani. Oke. Tapi lagi-lagi bicara mengenai nilai tawar itu juga gitu, ada yang mengatakan ini apa ya, katakanlah
ada influence seperti itu, ada pengaruh dari pihak istana khususnya? Karena kalau misalnya kita baca timeline-nya nih Mbak Putri kan gitu, yang datang ke Golkar ini kok ya bertepatan dengan tadi ada isu reshuffle, kemudian isu deklarasi nama capres lain dari koalisi lain. Ya hal-hal seperti itu yang lagi-lagi menimbulkan sebuah narasi bahwa ada peran serta dari istana dalam lobby-lobby ini. Iya. Kemarin kan partai yang kita temui juga sebenarnya Partai Nasdem itu adalah partai pemerintah. Kita tahu Pak Surya Paloh juga sudah menyampaikan bahwa walaupun sudah mengusung capresnya, tapi Nasdem tetap setia mengawal agenda pemerintah dan tetap menjadi koalisi pemerintah. Dan PKS sebagai oposisi juga tentunya melengkapi apa yang menjadi mungkin evaluasi kita dari kinerja pemerintah pada saat ini. Jadi pertemuan itu kan sebenarnya saling mengisi. Jadi ketika ada orang-orang yang bilang bahwa ini adalah intervensi dari istana terkait dengan pertemuan ini, tentunya kita melihat justru dari sisi bagaimana pertemuan-pertemuan ini bisa memberikan narasi ataupun ide-ide segar yang bisa kita bawa masing-masing di level eksekutif ataupun legislatif. Karena kita tahu di beberapa partai yang sudah kita temui ada yang menjadi menteri di kabinet, banyak juga pimpinan di DPR dan juga di komisi di DPR yang diisi oleh partai-partai tersebut. Jadi sebenarnya yang perlu kita titik beratkan di sini adalah bagaimana tahun 2023 ini walaupun tahun politik tetap kita bisa pakai untuk kita tetap fokus gitu pada pembangunan Indonesia. Jadi mungkin Mbak Fani kalau dibilang ada intervensi, kita sih ingin melihatnya justru dari bagaimana ini bisa menjadi hal yang produktif antar partai ini untuk terus bersilaturahmi menuju 2024. Baik. Untuk Bang Awi, ada pernyataan dari Pak Airlangga yang disampaikan dalam pertemuan hari ini yang saya penasaran apa tanggapan dari P3 sendiri. Tapi tahan dulu ya jawabannya Bang Awi, Mbak Putri dan juga Kang Ujang. Kita akan jeda terlebih dahulu. MNC News Now masih akan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami.